Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, bacain novel pengantar tidurnya. Tit. Katiam berlari terkopo-kopo membuka pagar. Mobil sedan mewah milik Dr. Yan masuk ke halaman. Sesaat ia membuka pagar selebar-lebarnya. Duh, Dr. Yan sudah pulang. Marni, kenapa kamu masih belum pulang? Gumam Katiam mencemaskan rekan kerjanya sesama pembantu. Rupanya Dr. Yan tidak pulang seorang diri. Ia membawa serta Risa, pasien sekaligus sahabatnya. Apa kabar, Bu? Sapa Risa pada Nyonya Sinta yang tengah duduk di sofa bersama Tiffany. Apa kamu tidak punya kerjaan, Risa? Aku melihatmu sering datang ke sini, cibir Nyonya Sinta. Alih-alih senang mendapat tamu, wanita piai itu tampak judes seperti biasanya. Aku sangat sibuk, Bu. Aku masih aktif drama, iklan, dan photoshoot setiap hari. Aku juga ada movie. Jawab Risa menyombongkan diri bahwa dirinya adalah artis yang banyak job, bukan wanita pengangguran seperti yang dirumorkan. Hahaha, bagus, puji Nyonya Sinta terlihat tertawa. Risa ikut tertawa juga yang lainnya. Akan tetapi itu hanya sekejap saja, sampai akhirnya pujian itu ternyata hanyalah sebuah satire saja. Ngomong-ngomong, kamu syuting ini itu, tapi di mana tayangnya? Di bulan? Atau di Mars? Di bumi tidak mungkin, karena aku tak pernah melihat kamu di televisi. Sarkasnya Sinta kembali menunjukkan sikap julidnya. Masih belum diketahui kapan tayangnya, Bu, tapi aku janji Anda akan segera melihatku di televisi, jawab Risa. Tiffany, kamu dengar itu? Dia selalu bilang begitu setiap tahun dan setiap datang ke sini, cibir Nyonya Sinta. Kali ini ia melibatkan keponakannya untuk mendukung dirinya membuli Risa. Bude, sergah Tiffany. Gadis berhidung bangir itu tidak sebarbar budenya. Terlebih lagi Tiffany tidak punya konflik apapun dengan Risa. Ibu, aku lapar, mari kita makan. Dr. Yan juga sama seperti Tiffany yang merasakan situasi mulai memanas antara ibu dan Risa. Jadi ia mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan antara keduanya. Bicara soal makan, kata Rian, ibu punya tukang masak baru yang sangat pandai. Aku ingin mencoba masakan dia, ujar Risa. Maaf, di sini bukan panti sosial, di sini tidak untuk tempat makan gratis, jawab Nyonya Sinta yang lagi-lagi menentang Risa. Ibu, segah Dr. Yan. Sedang panas-panasnya antara Nyonya besar dengan tamunya, Katiam datang membawa sebuah nampan berisi minuman untuk 4 orang di sana. Ini dia minumannya, ucap Katiam lalu meletakkan cangkir-cangkir itu satu persatu di atas meja. Yap, beritahu Marni untuk menata mejanya, perintah Dr. Yan. Marni, tercengang Katiam tak dapat berkata apapun. Ia sendiri tidak tahu kemana Marni pergi dan kenapa sampai malam begini belum juga kembali. Yap, kamu kenapa? Cepat beritahu Marni untuk menata mejanya, perintah Dr. Yan sekali lagi. Apa Marni tidak ada di rumah? Tanya Nyonya Sinta. Sedari ia bangun memang tidak tercium aroma masakan apapun seperti biasanya. Iya Nyonya, jawab Katiam gemetar. Oh, Marni lagi keluar mungkin. Sayang sekali Risa, kamu tidak bisa makan gratis di sini karena tukang masak kami sedang pergi, ujar Nyonya Sinta. Alih-alih marah mengetahui bahwa salah satu pembantunya pergi, ia justru terlihat sangat senang dan lega karena dengan begitu ia tidak harus makan bersama semeja dengan Risa. Bude, tapi aku bisa masak, sela Tiffany. Nyonya Sinta langsung mencubit paha keponakannya itu sebagai isyarat bahwa dirinya memang sengaja tidak ingin diadakan makan malam jika masih ada Risa di rumah ini. Tidak perlu, aku masih belum lapar, ucap Nyonya Sinta. Oh, oke, sahut Tiffany. Sadar dirinya tidak diterima oleh Nyonya di rumah ini dan ini bukan yang pertama kali Risa akhirnya pamit undur diri. Seperti biasanya, bahkan saat itu pamit pulangnya pun Nyonya Sinta masih saja cuek, tidak peduli pada dirinya. Hanya saja Dr. Yan adalah satu-satunya orang yang menerima sebagai tamu, juga sebagai tuan rumah yang baik.
Dokter Yan mengantar Risa sampai ke halaman, menunggu mobil yang sudah dipesan secara online. Risa, aku minta maaf. Ketika mood ibuku sudah membaik, kamu bisa datang ke sini lagi, ujar Dokter Yan. Aku paham kok, Rian, jawab Risa. Meski mengatakan bahwa dirinya paham, tetapi gadis itu terlihat berkaca-kaca, lalu menitikkan air mata. Statusnya sebagai artis tidak terkenal bukan berarti ia tidak bisa akting di dunia nyata untuk mengeruk simpati dari Dokter Yan. Persis seperti yang dikatakan oleh Nyonya Sinta. Jika kamu paham, jangan menangis, pinta Dokter Yan menepuk pundak gadis itu di hadapannya. Aku nggak pengen menangis sebenarnya, tapi air mataku keluar sendiri. Ibumu menganggap aku seolah aku ini adalah kutu yang menjijikan, tapi kamu nggak membenciku seperti itu kan? Risa semakin tergugu agar Dokter Yan terus simpati padanya. Jangan berpikir begitu. Aku sangat mencintaimu, Rian. Dalam hitungan detik, Risa menyambar dan membekap mulut Dokter Yan dengan bibirnya. Hal tak senonoh itu secara kebetulan terlihat oleh Marni yang tidak sengaja melintas usai kembali dari rumah Tante Indah. Hei, hentikan! Teriak Marni membuat Risa buru-buru melepas ciumannya pada Dokter Yan. Astaga! Kejut Risa karena tak menyangka ada orang lain di sekitar sini selain dirinya dengan Dokter Yan. Semua orang cepat ke sini. Di sini ada orang yang saling menggigit. Teriak Marni sangat kencang sampai terdengar ke dalam rumah. Apa itu, Rian? Apa dia orang? Tunjuk Risa pada sosok Marni. Marni langsung mendekati Dokter Yan dan memeriksa keadaan bibir pit sensual pria tampan itu. Mas dokter, apa kamu udah apa-apa? Apa bibirmu pecah? Oceh Marni sembari menggerak-gerakkan dagu Dokter Yan ke kiri dan kanan. Lepaskan, apa maksudmu? Jangan sembarangan. Dokter Yan menyingkirkan tangan Marni dari dagunya. Saya tidak sembarangan bicara, barusan saya melihat wanita ini menggigit bibir Mas dokter, jawab Marni. Hei, sentak Risa. Risa menarik baju Marni sampai gadis itu agak limbung. Kemudian Risa bersiap-siap untuk menampar Marni, tetapi dengan cekatan menangkap tangan Risa lalu menelintirnya. Au, lepaskan! Rengek Risa yang kesakitan akibat belintiran Marni. Kenapa kamu menggigit bibir Mas dokter? Apa kamu udah kasih makan oleh orang tuamu, ha? Omer Marni masih tidak mau melepaskan pelintirannya. Lepaskan, dasar gila, seru Risa. Tak lama Nyonya Sinta diikuti Tiffany dan Katiem ketiganya keluar rumah untuk melihat ribut-ribut apa di halaman. Berhenti, aku bilang hentikan, ada apa ini? Seru Nyonya Sinta. Baru setelah dilerai oleh Nyonya Sinta, Marni bersedia melepaskan pelintirannya di tangan Risa. Apa yang terjadi? Tanya Nyonya Sinta. Nyonya, barusan saya melihat wanita ini menggigit bibir Mas dokter, jawab Marni. Kamu menggigit bibir putraku? Benar begitu Risa? Tanya Nyonya Sinta. Tetapi Risa hanya diam saja sehingga Marni lah yang menjawab. Itu benar Nyonya, wanita itu menggigit, menganiaya dan menghisap darah Mas dokter. Selah Marni. Risa? Bentak Nyonya Sinta. Aku gak melakukan apapun Bu, tapi jika Anda lebih memilih percaya pada kata-kata yang diucapkan si jelek ini, aku permisi, bantah Risa. Gadis berperawakan model itu pun melenggang meninggalkan keributan. Pas pada saat itu pula mobil online yang ia pesan juga tiba. Pun dengan yang lain ikut membubarkan diri dengan masuk ke dalam rumah. Marni, aku perlu bicara. Panggil Dokter Yan pada Marni. Gadis culun dan Deso itu mengekor Dokter Yan. Keduanya berada di ruang baca sang dokter. Mengenai kejadian memalukan tadi, Dokter Yan mengatakan keberatan terhadap sikap Marni yang tidak seharusnya Marni ikut campur. Kenapa Mas dokter marah sama saya? Saya kan hanya bicara jujur, protes Marni. Kenapa kamu matai-matai aku? Tegas Dokter Yan. Enggak, saya hanya tidak sengaja lewat dan melihat kalian berdua, lalu saya melihat wanita itu menerkam dan menggigit Mas dokter. Seperti ini ya, jawab Marni sembari memperagakan auman harimau. Tetap saja itu namanya kamu gak sopan.
Jangan mencampuri urusan orang lain. Baik, Mak Dokter, saya minta maaf. Tapi lain kali seharusnya seseorang yang berpendidikan seperti Mas Dokter ini, jika ingin menggigit bibir seseorang, tolong lihatlah tempatnya, supaya Mas Dokter tidak dapat masalah. Jangan saling menggigit di tengah jalan. Sekarang siapa yang tidak sopan? Anda atau saya? Tentang Marni yang justru membuat Dokter Yan berang. Marni! Nyonya Sinta mendengar ribut-ribut dari ruang baca putranya yang pintunya dibiarkan terbuka. Ia langsung masuk dan melihat putranya sedang memarahi Marni. Sudah, kenapa kalian ribut? Lerai Nyonya Sinta. Nyonya, Rian, Marni itu benar. Kamu melakukan itu di tempat terbuka. Dan, Bu, Dokter Rian melirik ke arah Marni dan Nyonya Sinta langsung paham. Marni, jika tidak ada apa-apa lagi, masuklah ke kamarmu. Perintah Nyonya Sinta kepada Marni untuk meninggalkan ruang baca Dokter Rian. Ia tidak ingin pembantunya itu melihat Dokter Rian dimarahi olehnya. Baik Nyonya, jawab Marni. Marni tidak benar-benar pergi ke kamarnya. Ia justru menguping di luar ruangan karena penasaran apakah benar Nyonya Sinta memarahi Dokter Rian. Rian, lain kali jika kamu ingin melakukan sesuatu, pikir dulu. Jangan lupa kalau kamu itu sudah dijodohkan dengan Miska. Jika Miska sampai tahu, apa yang akan dia pikirkan tentang kamu? Ujar Nyonya Sinta. Bu, aku bukan apa-apa bagi Miska. Kita datang jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya, dan dia pergi. Kenapa aku harus peduli pada pikirannya terhadapku, Bu? Protes Dokter Rian mengungkit perkara kedatangannya ke Surabaya. Tetapi Miska dengan seenaknya kabur begitu aja. Marni tidak sanggup lagi menguping. Ia takut semakin banyak yang ia dengar, semakin banyak pula kekecewaan yang harus ditelannya. Jadi ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Katiam telah lelap tertidur, sementara masih berkutat dengan contoh dokumen yang didapatkan dari Pak Pandu. Ia ingin merevisi desain-desain itu, tetapi pikirannya memaksanya untuk memikirkan perkataan Dokter Rian tadi. Dasar licik, kamu gak peduli pada calon istrimu, tapi kamu sangat peduli pada pasienmu. Bukankah pasienmu itu semuanya orang gila? Sebagai seorang dokter, apakah dokter menyembuhkan pasien mereka dengan cara seperti itu? Dokter gila. Aku gak akan pernah menikah dengan pria seperti kamu, Rian, gumam Marni. Keesokan harinya, Marni melihat Nyonya Sinta sedang menyiram tanaman di halaman. Semua pekerjaan telah diselesaikan hampir 100% oleh Katiam. Jadi ia datang kepada Nyonya Sinta untuk menanyakan apa yang harus ia masak untuk nanti siang. Nyonya, kenapa Anda bangun pagi-pagi sekali? Marni, aku tidak bangun terlalu pagi, tapi kamu yang bangunnya kesiangan, jawab Nyonya Sinta. Maaf Nyonya, setelah tadi malam, saat Rian memarahi kamu, abaikan saja dia, jangan balik marah padanya ya, pinta Nyonya Sinta. Saya ndak marah kok. Nyonya, saya hanya bingung di mana salah saya. Bibi dokter digigit, saya kaget dan mendekat untuk menolong. Kenapa Mas Dokter malah marah pada saya? Jawab Mari dengan polosnya. Nyonya Sinta tidak menyangka jika pembantunya ini tidak mengerti menggigit bibir yang dimaksud adalah ciuman. Padahal Marni aslinya hanya pura-pura tidak paham saja biar natural desonya. Halah, bicara dengan orang seperti kamu ini emang bikin capek. Lalu kemana kamu pergi kemarin? Kamu juga gak menyiapkan makan malam? Tanya Nyonya Sinta. Kemarin, akhirnya pertanyaan itu muncul juga. Tadi malam, karena ribut-ribut, Nyonya Sinta jadi tak sempat bertanya kepada Marni kemana gerangan dirinya pergi. Sampai-sampai seisi rumah tidak ada yang makan malam. Oh, saya di rumah Bu Indah, jawab Marni. Ke rumah sebelah? Hei, kamu itu pembantu di rumah ini, bukan pembantu di rumah mereka. Kenapa kamu selalu pergi ke rumah itu, Sana pergi belanja dan masak untukku, omel Nyonya Sinta. Marni tidak punya alasan selain mengatasnamakan Tante Indah. Di kota ini memang hanya Tante Indah dan Dinda lah yang tahu rahasia menyamar sebagai Marni. Meski merasa bersalah, tetapi ia tidak boleh berlama-lama merasa bersalah. Segera ia kembali menjalankan tugasnya sebagai tukang masak keluarga Gunadarma.
Marni menengadahkan tangan kanannya sebagai tanda meminta uang untuk belanja kepada Nyonya Sinta. "Apa?" ketu Nyonya Sinta. "Uang belanja, Nyonya," jawab Marni. Plak, Nyonya Sinta bukannya memberikan uang kepada pembantunya, malah menepak telapak tangan Marni. "Tidak ada." "Tidak ada uang? Lalu bagaimana saya bisa masak?" protes Marni. "Ini untuk membayar kesalahan kamu kemarin, makanya jangan kabur-kaburan saat bekerja. Pikirkan sendiri gimana caranya supaya kamu bisa belanja. Ngomong-ngomong, hari ini aku ingin makan masakan barat. Buatlah sedikit spesial. Kamu bisa melakukannya kan?" pinta Nyonya Sinta, request menu makanan siang ala-ala kebarat-baratan tanpa mau mengeluarkan uang sepeser pun. Dan justru minta pembantunya yang memutar otak untuk mendapatkan bahan-bahan makanan tersebut. "Hah? Iya Nyonya," jawab Marni terpaksa setuju. "Bagus, cepatlah." Marni menghela napas berat. Ia bisa saja nombokin memakai uangnya sendiri. Itu mudah saja baginya. Tapi ia sedang menyamar sebagai si miskin dari kampung. Sementara beberapa waktu lalu, Dokter Rian memintanya untuk tidak menggunakan uang pribadi guna membeli bahan-bahan makanan, melainkan harus minta kepada Dokter Rian. Sayangnya kejadian tadi malam membuat Marni segan untuk mendatangi Dokter Rian hanya meminta uang belanja. Sekarang jadi bingung sendiri, gara-gara ulahnya sendiri. Marni terjebak oleh permainannya sendiri dan masih harus memikirkan makan siang siap sebelum pukul 1 siang ini. Membuat sajian ala western tapi dengan budget 0 rupiah, itulah adalah hal mustahil yang Nyonya Sinta ingin lihat. Marni tidak mungkin melakukan hal bodoh, tetapi ia harus dilihat bodoh kali ini, dan yang terpenting ia ingin membuat wanita piai itu kapok dengan sifat pelit yang dimiliki. Pukul 7.30 pagi, keluarga Gunadarma tengah menikmati sarapan buatan Marni. Satu persatu sajian tersaji dan siap untuk disantap sebelum memulai aktivitas hari ini. "Apa ini Marni?" tanya Nyonya Sinta yang tampak berbinar-binar melihat mejanya dipenuhi oleh hidangan kebarat-baratan sesuai dengan requestnya. "Masakan barat seperti yang Nyonya inginkan. Saya dengan bangga mempersembahkan ring road chicken salad," seru Marni membuka tudung sebuah mangkuk besar berisi salad ayam panggang. "Apa tadi? Chicken apa?" tanya Nyonya Sinta karena belibet menirukan perkataan Marni. "Ring road chicken salad, Nyonya. Ayam yang dipanggang lalu dibuat salad," jawab Marni. "Oh, roasted chicken salad maksud kamu, Mar," ralat Tiffany mengoreksi pengucapan Marni yang keliru. "Nah, itu Mbak Tiffany paham." Nyonya Sinta tidak sabar untuk mencicipi semua yang di atas meja terlihat mewah dan lezat. Bahkan, cara peletakannya mirip seperti di restoran. "Ini apa? Sepertinya enak," tunjuk Nyonya Sinta pada pasta berwarna putih yang disiram krim kental. "Ini spaghetti carbonara, Nyonya. Kemudian yang ini sup kentang. Makanya dicocol dengan roti," jelas Marni. "Wah, terlihat enak juga, Mar." Berbeda dengan sang ibu yang tampak bersemangat dan langsung mencicipi makanan tersebut, Dokter Rian malah meragukan apakah benar cewek culun dan deso ini bisa memasak masakan ala western. "Marni, kamu yakin ini bisa dimakan?" tanya Dokter Rian. "Tentu saja, Mas Dokter. Saya pernah bekerja di keluarga bule. Saya menulis banyak resep," jawab Marni meyakinkan Dokter Rian. "Kalau begitu, menu hari ini pasti sangat mahal ya, Mar? Berapa banyak yang budeku berikan untuk membeli bahan-bahan makanan ini?" tanya Tiffany. Kicep Marni agak ragu untuk menjawab, akan tetapi ia juga tak mungkin berbohong. Akhirnya Marni pun mengatakan yang sebenarnya.
Nyonya ada ngasih uang berbelanja, Mbak, jawab Marni. Hah? Tiffany dan Dr. Rian kompak terkejut. Jangan terkejut, aku bilang jika kamu ingin makan enak, kamu tidak harus menggunakan uang untuk membayarnya. Marni tidak seperti Tiffany. Kalau Tiffany pasti akan mengeluarkan ratusan ribu bahkan jutaan untuk membuat masakan seperti ini. Pemborosan kan Marni? Ujar Nyonya Sinta tanpa merasa bersalah. Betul sekali Nyonya, dukung Marni. Gadis culun dan deso bisa memasak makanan ala western saja sudah terdengar mustahil. Sekarang bahkan makan makanan tersebut dikatakan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahannya. Dr. Rian jadi semakin tidak yakin atas dua hal mustahil tersebut. Marni, panggil Dr. Rian. Saya Mas Dokter, jawab Marni. Apa kamu menggunakan uangmu lagi untuk membeli ini semua? Selidik Dr. Rian. Enggak, Marni menggeleng. Lalu, bagaimana kamu mendapatkan bahan-bahannya? Tanya Dr. Rian. Kemudian, sejak awal tujuan Marni adalah agar Nyonya Sinta menyesal karena bersikap pelit dan tidak memberikan uang belanja kepadanya. Ia tahu pasti Dr. Rian atau orang yang lain akan menanyakan asal-muasal bahan-bahan untuk membuat makanan ini. Oleh sebab itu, meski sebenarnya Marni menggunakan uangnya untuk membeli bahan-bahan yang bagus, ia justru memilih untuk berbohong. Spaghetti ini adalah sisa dari rumah Bu Indah. Lalu untuk sop ini adalah sup kentang. Aku pergi ke pasar memintanya dari penjual sayuran. Mereka akan membuang kental yang hampir busuk, jawab Marni. Ia sengaja mengarang agar Nyonya Sinta yang sudah terlanjur mencicipi beberapa suap auto menyesal. Ya ampun Tiffany, tolong ambilkan aku roti aja, perintah Nyonya Sinta. Wanita piai tersebut menghentikan menyendok spaghetti di hadapannya dan beralih pada roti. Oh iya, kalau roti ini aku dapatkan dari tukang roti pinggir jalan. Mereka bilang roti kedaluarsa ini masih aman kalau diberikan kepada binatang. Kerennya lagi, ini gratis. Tis, tis, tis. Sambung Marni menunjukkan beberapa tumpukan roti yang salah satunya sudah diambil oleh Nyonya Sinta. Mendengar hal menjijikan yang dikatakan terang-terangan oleh pembantunya, Dr. Rian dan yang lainnya sangat terkejut. Marni, panggil Nyonya Sinta. Iya Nyonya, jawab Marni. Bagaimana kamu membuat ayam filet panggang yang kamu masukkan ke dalam salad ini? Tunjuk Nyonya Sinta pada mangkuk besar saladnya. Saya menggunakan ayam sisa di kulkas dan mengeringkannya seperti dendeng di bawah matahari. Saya membiarkan lalat menyulapnya, sementara saya pergi ke pasar untuk mencari kentang dan roti. Saat saya kembali, daging-daging itu sudah kering sempurna. Oh iya, lalu topping saladnya, cukup, hentikan. Jangan bicara lagi. Sergah Nyonya Sinta mulai merasakan perutnya diaduk-aduk ingin muntah. Kenapa Nyonya? Tanya Marni. Aku tidak bisa makan lagi, aku mau muntah, jawab Nyonya Sinta. Nyonya tidak boleh muntah. Muntah berarti menyia-nyiakan makanan. Anda akan menyesal setelahnya, bantah Marni. Nyonya Sinta segera bangkit dari tempat duduknya. Ia membekap mulutnya lalu berjalan menuju kamar mandi. Ibu, panggil Dr. Rian. Bude, Tiffany juga berhenti dan pergi mengikuti Nyonya Sinta. Nyonya, Anda sudah selesai makan, seru Marni di dalam hatinya. Ia tertawa puas karena telah berhasil mengerjai wanita paling pelit sedunia ini. Namun, Marni tidak menyadari bahwa yang ia lakukan itu tidak hanya menyakiti Nyonya Sinta, tetapi Dr. Rian juga tidak terima dengan kekejian gadis yang tampak culun dan deso itu. Marni, saya Mas Dokter. Apa ini kamu sebut makanan? Aku sudah bilang sebelumnya, jika kamu gak punya uang cukup, maka mintalah padaku, bukan seperti ini, sentak Dr. Rian. Pria itu lantas bangkit dari duduknya dan pergi keluar rumah. Ia tidak jadi sarapan dan akan langsung berangkat bekerja. Sementara itu, Marni juga buru-buru berlari untuk mengejar Dr. Rian. Mas dokter, tunggu. Kenapa? Mau buang sampah atau mengikuti aku?
ketus Dokter Ian saat Marni berhasil menyusulnya sampai ke depan garasi. "Bukan keduanya, Mas. Saya mau minta maaf," jawab Marni dengan raut wajah penuh sesal. "Jika ibuku nggak ngasih kamu uang belanja, kenapa kamu nggak minta padaku?" ngomel sang dokter. "Maaf, kamu ingin keluargaku makan makanan busuk? Orang lain saja sudah membuangnya. Bagaimana bisa kamu sekeji itu, Marni?" Dokter Ian sangat tidak terima ibunya telah memakan beberapa sendok dari spaghetti dan salad juga roti. Ia begitu marah karena tidak tahu yang sebenarnya bahwa Marni tidak benar-benar menggunakan sampah untuk memasak makanan tersebut. Saya tidak berani minta padamu, Mas," jawab Marni. "Tapi kamu berani mengambil sampah dan memberikannya kepada kami," bantah Dokter Ian. "Saya lebih takut pada Mas Dokter. Saya ingat peristiwa menggigit bibir." "Marni," sama Dokter Ian. Dokter Ian menatap nyalang pada pembantunya itu. Ia marah karena Marni mengungkit masalah tadi malam. Akan tetapi, ia tidak ingin merusak mood di pagi harinya, karena setelah ini ia harus bertemu dengan banyak pasien dengan berbagai masalah mental. "Saya Mas Dokter," jawab Marni. "Buka pagarnya. Aku harus segera pergi," perintah Dokter Ian dengan ketenangan seperti air danau. "Siap." Marni membukakan pagar dan melambaikan tangan saat mobil sedan mewah milik Dokter Ian melewatinya. Kemudian sedan mewah itu menghilang setelah melewati tikungan. Tidak lama kemudian muncul sebuah mobil yang gagah yang tentunya sangat tidak asing lagi bagi Marni. Itu adalah Land Rover milik keluarganya yang disimpan di garansi rumah mereka di Jakarta. Jika mobil tersebut ada di sini, itu artinya adiknya lah yang mengemudikannya. Hah, gawat. Itu bukannya... Marni buru-buru lari ke dalam rumah. Ia tidak boleh terlihat oleh Raka. Meskipun penyamarannya terbilang sempurna, tetapi Raka adalah adiknya sekaligus saudara kembarnya. Bisa jadi penyamarannya ini tidak akan mampu untuk mengelabui Raka. Kelabakan, Marni berlari ke sana ke sini untuk mencari Katiem. Ia butuh bantuan dari rekannya itu sekarang juga. "Yam, di sini kamu toh rupanya." Marni terengah-engah menemukan Katiem di halaman belakang sedang menyemur pakaian. "Ada apa?" Katiem bertanya. "Ada sesuatu yang gawat. Ikut aku," teriak Marni. Katiem mengikuti Marni ke samping rumah di balik tanaman teh-tehan yang tinggi dan ranum. Di depan sana, Raka dan Tiffany sedang duduk di bangku besi. "Ada apa?" tanya Katiem lagi. "Aku ada urusan penting di luar. Bisakah kamu melindungi aku dari Nyonya?" minta Marni. "Gak bisa," tegas Katiem menolak permintaan Marni. "Yang, please. Ini masih pagi dan Nyonya belum makan tidur siang," lanjut Katiem enggan membantu Marni. "Aku tahu kalau Nyonya belum tidur, makanya tolong bantu aku," teriak Marni dengan muka dibuat semelas mungkin. Tapi melihat Katiem sepertinya enggan membantu, akhirnya Marni terpaksa melakukan tindakan penyogokan. "Bagaimana dengan ini? Bantulah aku, Yam," ucap Marni sembari mengeluarkan uang 1 lembar 100 ribuan. Ku tambahi deh." Marni menaikkan tawarannya menjadi 200 ribu rupiah. "Hah? Masih belum cukup? Kali ini lembar uang 300 ribuan terpampang di depan Katiem. Aku tadi sebenarnya sudah ingin membantu kamu, Mar. Tapi kamu malah memberiku 300 ribu. Terima kasih," ujar Katiem langsung menyambar uang yang
uang tersebut. Kalau begitu, bisakah kamu membantu satu hal lagi? Pinta Marni lagi. Tentu saja, katakanlah. Jika pria itu pergi dari sini, tolong hubungi saya secepatnya. Tunjuk Marni pada Raka yang duduk berhadapan dengan Tiffany. Oke, saat Katiam. Terima kasih. Sama-sama. Katiam tidak pernah bertanya sebenarnya kemana Marni pergi. Ia bukan hanya teman yang suka ikut campur, tetapi karena berkat Marni yang membujuk Nyonya Sinta, ia pun dipekerjakan lagi di rumah ini. Begitu Marni pergi, Katiam juga langsung melanjutkan pekerjaannya. Sementara Raka dan Tiffany terlihat berbincang di bangku taman samping rumah Dr. Yan. Hari ini apa kamu nggak pergi ngajar? Tanya Raka pada Tiffany. Sekarang sekolah sedang libur, kamu lupa ya? Jawab Tiffany. Aku bisa lupa sesuatu, tapi aku nggak akan lupa cara bernafas dan nggak akan lupa sama kamu. Ucap Raka meraih sepupu Dr. Yan yang merupakan blasteran Indonesia Belanda itu. Dih, gombal. Dari mana kamu belajar gombal seperti itu? Oh iya, kamu kok ada di Jakarta? Tanya Tiffany. Ada urusan, dan juga aku ingin bertemu sama kamu. Jawab Raka lagi-lagi tidak serius. Untuk urusan, tapi kamu menggunakan aku sebagai alasan. Garis blasteran itu lantas berdiri dan nyaris beranjak. Tetapi segera tiba-tiba dihentikan oleh Raka. Van, tunggu dulu. Apa kamu marah padaku? Tanya Raka. Enggak. Lalu, apa kamu meninggalkan aku di sini? Tanya Raka lagi. Aku nggak meninggalkan kamu. Aku mau nyuruh Marni membuatkan cemilan untukmu, jawab Tiffany. Alih-alih menunggu di taman, Raka justru memilih ikut Tiffany masuk ke dalam rumah untuk menyapa si pemilik rumah, Nyonya Sinta Gunadarma. Ada Raka. Sapa Nyonya Sinta menyambut kedatangan Raka. Apa kabar, Bu? Raka menyalami tangan wanita piai itu. Baik, duduklah, perintah Nyonya Sinta. Sofa empuk di ruang tamu kini diduduki oleh 3 orang bangsawan. Raka terlalu pagi untuk bertemu sebenarnya, akan tetapi ia juga tidak bisa tinggal dengan tenang di kediaman keluarganya di Jakarta. Pasalnya kedatangannya ke Jakarta tujuan utamanya adalah menemukan saudari kembarnya yaitu Miska. Maaf, aku datang terlalu pagi, Raka berbasa-basi. Tentu saja tidak, tapi ini masih cocok untuk sarapan. Bagaimana kalau kita sarapan di sini? Aku punya tukang masak baru, jawab Bu Sinta beramat lama. Apa enggak merepotkan, Bu? Raka tampak bersemangat. Ia memang melewatkan sarapan yang dibuat oleh Bibik di rumahnya tadi. Sama sekali tidak. Marni! Teriak Nyonya Sinta memanggil Marni, langsung membuat jantung Katiam nyaris copot. Bagaimana tidak? Orang yang dipanggil saat ini tidak berada di rumah, dan ia sudah menerima uang 300.000 sebagai janji melindungi orang tersebut jika sang nyonya mencari. Katiam tergopoh-gopoh datang memenuhi panggilan dari Nyonya Sinta. Ngapain kamu kesini? Yang kupanggil Marni, bukan kamu, ketut Nyonya Sinta. Marni, sakit perut Nyonya, jawab Katiam terpaksa berdusta. Sakit perut? Kenapa tiba-tiba begini? Nanti kalau Marni sudah selesai, suruh dia kemari, perintah Nyonya Sinta. Mengira bahwa saat ini Marni hanya sedang mules di dalam toilet. Aku gak yakin dia akan selesai Nyonya, soalnya dia sudah berkali-kali sebanyak 7 apa 10 kali ke WC, jawab Katia melebih-lebihkan. Apa separah itu? Apa dia sudah minum obat? Nyonya Sinta mulai terlihat khawatir. Bukan soal kondisi kesehatan pembantunya, tetapi khawatir harus membawa Mari ke rumah sakit dan membayar biaya rumah sakit. Sudah Nyonya, sekarang dia sedang tidur.
tapi nggak tahu apa masih bisa bangun untuk bekerja. Bolak-balik ke WC 10 kali dan minum obat sampai tidak bisa bangun. Nyonya Sinta justru menjadi semakin khawatir. Jadi ia merasa harus melihat langsung kondisi Marni. Nyonya, sergah Katiam saat Nyonya Sinta bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar Marni. Minggir, sentak Nyonya Sinta. Apa yang Nyonya butuhkan, bilang saja padaku, kata Katiam mencoba mencegah. Bude mau kemana? Tanya Tiffany. Aku ingin melihat kondisi Marni separah apa dia. Nyonya Sinta nyelonong meninggalkan ruang tamu dan dikejar oleh Katiam. Maaf ya Raka, aku tinggal sebentar, ujar Tiffany yang hendak mengikuti Nyonya Sinta. Iya silakan, jawab Raka mempersilakan. Katiam berhasil mengejar Nyonya Sinta. Ia sampai terlebih dahulu tepat di depan pintu kamar Marni dan memegangi kenop pintu agar tidak dibuka oleh Nyonya Sinta. Nyonya tunggu, sergah Katiam. Apa sih Am? Ketus Nyonya Sinta. Anda gak boleh masuk Nyonya, larang Katiam. Kenapa aku gak boleh masuk? Tanya Nyonya Sinta. Nanti Nyonya malah muntah-muntah, soalnya Marni dari tadi ketut mulu, baunya seperti bangkai yang menyengat, jawab Katiam. Tapi tadi pagi Marni sempat masak untuk kami, setelah Tiffany. Ya, setelah masak sakitnya Mbak, jawab Katiam. Tiba-tiba Nyonya Sinta tertawa terbahak-bahak sendiri bertepuk tangan. Hahaha, karma datangnya lebih cepat, ujar Nyonya Sinta. Karma? Tanya Katiam. Iya, karma. Dia ingin memberi kami makanan busuk tadi. Ujung-ujungnya dia sakit sendiri. Buka pintunya agar aku bisa melihat wajahnya, agar aku bisa menertawakan dia. Haha. Katiam semakin cemas. Nyonya Sinta bersikeras ingin melihat ke dalam kamar. Gak bisa Nyonya. Kekeh Katiam menolak untuk membuka pintu. Kenapa lagi sih Yam? Protes Nyonya Sinta. Anda benar-benar akan menyesal jika sampai masuk ke dalam Nyonya. Kentutnya bau. Anda bisa pingsan dan kehilangan nafsu makan sampai berhari-hari, jawab Katiam terlihat sungguh-sungguh. Bude, mungkin sebaiknya kita mendengarkan Katiam. Soal masak untuk hari ini biar aku saja, ujar Tiffany yang pada akhirnya membujuk Nyonya Sinta agar tidak perlu melihat Marni yang sedang beristirahat. Baiklah. Tiffany membawa Nyonya Sinta kembali ke ruang tamu. Katiam yang melihat wanita piai itu pergi, menurut dengan keponakan, kini ia pun bisa merasa lega. Ya ampun, dasar Marni. Dia hampir saja membuatku dipecat. Kemana kamu perginya, Mar? Cie. Atau jangan-jangan kamu menyukai Dokter Yan ya? Saat kamu melihat wajah orang yang kamu sukai, maka kamu akan meleleh, bener kan? Goda Dinda. Kagak, gile aja. Mika bersungut-sungut, tidak terima dengan dugaan Dinda.